Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis rel lanjut MA5031. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai topik lanjut dalam analisis rel lanjut, yaitu mengenai teorema Arzela-Ascoli atau di dalam buku teks kita sebutkan dalam bentuk teorema Ascoli-Arzela. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan teorema Ascoli-Arzela dan buktinya. Mari kita melihat. Nah, sebelumnya didefinisikan apa yang dimaksud dengan keluarga fungsi equicontinu. Misalkan F itu adalah barisan F keluarga F alfa, dengan alfa itu adalah himpunan alfa anggota A, ini adalah himpunan indeks. Ini adalah keluarga fungsi di ruang metrik X, rho. Jangan lupa ketika saya bicara tentang keluarga fungsi, tidak harus jumlahnya itu terhitung, bisa tidak terhitung. Keluarga fungsi f disebut equicontinu di X jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga kalau setiap kali saya punya S, T-nya anggota X dengan jarak X ke T-nya itu kurang dari delta, dan F alfanya ini anggota F, dan F alfanya anggota F, maka F alfa S min F alfa T itu kurang dari epsilon. Oke ya, kalau kamu lihat ini persis mirip dengan definisi kekontinuan seragam. Kekontinuan seragam ya. Untuk setiap epsilon terdapat delta, sehingga kalau saya punya ini kurang dari ini, maka saya punya F alpha ini kurang dari ini. Oke ya, ini kontinu seragam. Makanya tidak heran semua fungsi yang kontinu seragam, dia termasuk di dalam keluarga fungsi equicontinu. Oke ya. Nah, selanjutnya definisi keluarga fungsi yang equi terbatas. Misalkan F alpha itu adalah keluarga fungsi di ruang metrik X, rho. Keluarga F disebut equi terbatas jika terdapat M positif, sehingga F alpha X itu lebih kecil sama dengan M untuk setiap X anggota X dan F alpha anggota F. Oke ya, jadi ini artinya setiap fungsi di keluarga fungsi tadi, dan untuk setiap X-nya, seolah-olah ini domainnya, maka dia akan selalu terbatas. Oke ya, untuk setiap X dan untuk setiap F alpha. Nah, berikut adalah teorema Ascoli-Arzela atau yang biasa dikenal dengan teorema Arzela-Ascoli. Misalkan Y, rho itu adalah ruang metrik dan Y itu adalah kompak. Misalkan pula F itu adalah keluarga fungsi yang equi terbatas dan equi kontinu dari fungsi di Y, maksudnya domainnya Y, maka terdapat barisan fungsi Fj di keluarga fungsi F yang konvergen seragam ke fungsi kontinu. Yang konvergen seragam ke fungsi kontinu di Y. Nah, ini seperti mengatakan ketika saya punya barisan di F, kalau saya punya barisan di F, maka terdapat subbarisannya, ini Fj, yang konvergen. Oke ya, setiap kali saya punya barisan, ada subbarisan yang konvergen. Nah, itu seperti berkata tentang kekompakan dari satu himpunan. Dalam hal ini adalah kekompakan dari keluarga fungsi yang equi terbatas dan equi kontinu ini. Oke ya. Selanjutnya coba mau kita lihat beberapa lemma pendukung untuk kita dapat membuktikan teorema Ascoli-Arzela. Yang pertama adalah lemma 1. Misalkan Y, rho ini adalah ruang metrik yang kompak dan eta lebih besar dari 0, diberikan eta lebih besar dari 0, maka terdapat sejumlah hingga Y1 sampai YK anggota Y. Nanti selanjutnya ini itu kita sebut adalah jaring eta atau eta net gitu ya. Sehingga untuk setiap S anggota Y, setiap kali saya punya titik, maka bola S dengan jari-jari eta itu memuat salah satu unsur dari jaringnya. Oke ya, mari kita melihat buktinya. Nah, misalkan di rho itu adalah ruang metrik yang kompak dan eta lebih besar dari 0, akan dibuktikan terdapat jaring eta, yaitu Y1 sampai YK bagi Y. Nah, pandang koleksi bola buka B, Y dengan pusat di Y, dengan jari-jari eta per 2, dengan Y-nya itu seluruh anggota Y, yang merupakan, kamu sudah tahu, ini jelas sekali bahwa dia adalah cover bagi Y. Nah, karena Y kompak, maka terdapat subcover hingga BY1 eta per 2 sampai BYK misalkan. Ini salah ya, bukan Y1. Nah, misalkan S anggota Y. Oke ya. Karena ini adalah cover bagi Y, maka untuk setiap S ini pasti anggota dari ini. Karena ini adalah cover bagi Y. Jadi S ini anggota Y, maka S itu pasti anggota ini untuk suatu YJ anggota jaring eta. Oke ya.
Akibatnya untuk sembarang A anggota B, Y, J, eta per 2, saya membuktikan bahwa ini subhimpunan dari ini. Ini subhimpunan dari ini, gitu ya. Jadi ambil sembarang unsur di sini, A anggota B, Y, J, eta per 2, berlaku A, S, jarak antara S ini adalah apa? Sembarang unsur di Y, gitu ya. Ini misalkan S anggota Y. Jadi jarak dari A ke S itu akan lebih kecil dari jarak dari A ke YJ ditambah dengan jarak dari YJ ke S. Jarak dari A ke YJ berdasarkan ini pasti akan lebih kecil dari epsilon per 2. Dan jarak YJ ke S berdasarkan ini, maka dia akan lebih kecil dari eta per 2 juga. Jadi totalnya dia akan lebih kecil dari eta. Gitu ya. Ini berarti bahwa A-nya itu anggota BS, eta. A-nya itu anggota BS, eta. Jadi BS, eta itu memuat YJ gitu ya. Jadi kita sudah membuktikan apa yang mau kita buktikan bahwa BS, eta ini mengandung salah satu YJ. Bahwa BS, eta ini mengandung salah satu YJ. Nah, yang berikutnya misalkan Y, rho itu adalah ruang metrik, diberikan epsilon lebih besar dari 0 dan F ini adalah keluarga fungsi yang equi-continue dan terbatas di Y, maka terdapat eta lebih besar dari 0. Terdapat juga jaring eta, yaitu Y1 YK anggota Y, dan barisan fungsi Fm di F, sehingga barisan FMYL, jangan lupa ya, ini barisan FMYL ini hanya barisan kalau ini fungsinya itu dari X ke real, maka ini hanya barisan bilangan real. Jadi ini barisan ini konvergen untuk setiap YL, jadi maksudnya konvergen oke ya, seolah-olah konvergen titik demi titik gitu ya. Dengan cara yang sama, untuk setiap Y anggota Y, ini untuk setiap Y anggota Y, barisan FMY terkandung di suatu interval di garis real dengan maksimum panjang intervalnya adalah epsilon. Jadi ini juga mengarah ke bahwa barisan Fm-nya itu adalah konvergen di Y gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mari kita melihat buktinya. Jadi misalkan Y, rho itu adalah ruang metrik, epsilon lebih besar dari 0 diberikan, dan diberikan juga keluarga fungsi F yang equi-continue dan equi-terbatas di Y, akan ditunjukkan terdapat eta positif, jaring eta, Y1 YK anggota Y, sehingga FMYL itu akan konvergen untuk setiap YL di jaring eta dan barisan FM di F. Jadi untuk setiap ini dan untuk setiap ini. Oke, karena F-nya ini equi-continue, maka terdapat eta lebih besar dari 0, jadi etanya kita sudah dapat, terdapat eta lebih besar dari 0, karena equi-continue, etanya ini tentunya adalah seperti delta-nya gitu ya. Terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap F, anggota F berlaku jika S jarak dari S ke T, tentunya S, T-nya anggota Y kurang dari eta, maka Fs min Ft ini ada kurang dari epsilon per 3. Oke ya, ini karena apa? Karena F-nya itu adalah equi-continue, kita sudah tahu ya. Maka terdapat eta, sehingga untuk setiap F, anggota F berlaku ini. Oke ya. Oke, nah selanjutnya akibatnya berdasarkan lemma 1, tadi etanya saya sudah punya. Karena etanya sudah punya, ini eta ini, maka terdapat jaring eta. Oke ya, berdasarkan eta yang positif, Y1 sampai YK anggota Y. Sehingga untuk setiap titik S, yang tadi untuk setiap titik S anggota Y, maka bola buka S dengan jari-jari eta itu akan memuat salah satu dari Y1 sampai YK. Nah, selanjutnya karena F equi terbatas, maka FYL ini terbatas. Jadi himpunan ini F-nya kamu ganti-ganti, nggak masalah. Dia selalu terbatas untuk setiap YL di jaring eta. Untuk setiap YL di jaring eta, maka ini terbatas. Oke ya, bahkan bukan hanya di YL di jaring eta, untuk setiap Y anggota Y gitu ya. Tapi di sini khususnya pada YL di jaring eta. Nah, ini berarti sebarang subbarisan FJYL dengan FJ anggota F adalah terbatas. Oke ya. Jadi sembarang barisan FJ, kalau tadi ini untuk sembarang F anggota FJ, kalau saya pilih sekarang FJ, jadi ini saya punya hanya barisan bilangan real, maka dengan FJ anggota F, maka dia pasti akan terbatas. Ini untuk setiap FJ anggota F ya. Maka ini barisan ini akan terbatas.
Jadi, karena FJYL-nya ini terbatas, maka berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass terdapat subbarisan FJK dari YL yang konvergen untuk setiap dan ini berlaku untuk setiap YL di jaring eta ya gitu. Jadi saya punya subbarisan yang konvergen. Oke ya, karena J-nya ini yang jalan ya, karena J-nya ini yang jalan. Maka ini saya punya subbarisan. Subbarisannya terhadap J, subbarisan bilangan real yang terhadap J. Maka saya punya barisan bilangan real subbarisan ini yang konvergen untuk setiap YL di jaring eta. Oke, selanjutnya sebut barisan konvergen ini sebagai FMYL. Jadi nggak pakai JK-JK-an, sebut saja FMYL untuk setiap YL di jaring eta. Oke ya, jadi saya sudah terdapat eta positif, oke, dan ada jaring eta. Saya punya jaring eta. Sehingga FMYL-nya konvergen. Ini sudah saya buktikan ya. Untuk setiap YL di jaring eta dan barisan FM di F. Oke ya. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan untuk setiap Y anggota Y, barisan FMY itu ada di interval dengan panjang kurang dari epsilon. Oke ya, dengan panjang kurang dari epsilon. Oke, jadi dari hasil sebelumnya maka kita peroleh bahwa FMYL ini adalah Cauchy. Oke ya, karena dia konvergen, maka dia akan Cauchy. Ini berarti ada N bilangan asli, sehingga untuk setiap JK bilangan asli dengan J lebih besar dari K lebih besar dari N, berlaku FJYL dikurangi FKYL, ini akan lebih kecil dari epsilon per 3. Oke ya. Misalkan sekarang diberikan Y-nya itu anggota Y. Menggunakan fakta bahwa Y1 YK itu adalah jaring eta, maka D dari Y, YL, D dari Y, YL, ada YL anggota Y1 sampai YK, sehingga D dari Y1 sampai YL ini kurang dari eta. Oke ya, kurang dari eta. Akibatnya dari hasil di atas saya punya, dari hasil yang mana? Dari hasil yang ini ya, bahwa FM nanti FMY min FMYL kurang dari epsilon per 3, karena ini kurang dari eta. Oke ya, yang ini nih. Jadi saya punya ini kurang dari epsilon per 3. Sehingga saya punya FJFK untuk JK-nya itu lebih besar dari eta, JK dan K-nya lebih besar dari N, berlaku ini menggunakan ketaksamaan segitiga FJ min FJ, FJ min FK, FK min FK. Untuk masing-masing kalau yang ini Y min YL, ini YL min YL, ini YL min Y. Oke ya. Kalau FJY ke FJYL, kenapa kurang dari epsilon per 3? Karena ini. Kalau ini kurang dari epsilon per 3 karena ini. Dan ini karena ini. Jadi saya punya totalnya itu akan lebih kecil dari epsilon. Oke ya. Jadi kalau saya buang unsur-unsur pertamanya, saya buang unsur-unsur pertamanya, jadi pada akhirnya semuanya itu ada pada selang yang lebih kecil dari epsilon. Gitu ya. Awalnya mungkin bisa dimanapun, dia bolak-balik kemana-mana gitu ya. Tapi pada akhirnya dia kan akan pada jari-jari yang lebih kecil dari epsilon gitu ya. FJY-nya itu ke FJYL-nya itu akan lebih kecil dari epsilon. Jadi dengan saya buang beberapa suku pertama ya, saya buang suku-suku yang sampai N, saya dapat nanti semuanya dari awal, jadi dia selalu kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi saya sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari lemma 2, yaitu untuk setiap Y anggota Y, maka barisan FMY ini terkandung di suatu interval di garis real dengan maksimum panjang intervalnya epsilon. Tadi jangan lupa dengan saya membuang-buang N buah suku pertama. Buang N buah suku pertama. Jadi totalnya itu akan lebih kecil dari epsilon. Oke ya, FMY ini akan selalu terletak di interval dengan panjang intervalnya kurang dari epsilon. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat teorema bukti dari teorema Ascoli-Arzel. Misalkan Y, rho itu adalah ruang metrik dan Y kompak, misalkan pula F ini adalah keluarga fungsi ekwi terbatas dan ekwi kontinu dari fungsi Y, maka terdapat barisan Fj di F yang konvergen seragam ke fungsi kontinu di Y. Mari kita melihat buktinya. Misalkan saya punya ini, Y ini akan ditunjukkan terdapat barisan Fj. Jadi kita mau melihat barisan Fj-nya seperti apa ya, barisan Fj-nya ya. Kira-kira seperti apa. Misalkan saya punya epsilon 1 yang 9,5, maka berdasarkan lemma 1 terdapat barisan Fm di F yang memenuhi semua sifat pada lemma 2.
lemma 2 ini kalau nggak salah ya. Iya, lemma 2. Maka berdasarkan lemma 2 ini salah ya, maaf. Selanjutnya, kalau saya misalkan epsilon 2-nya itu adalah 1/2 pangkat 2, 1/4, dan keluarga fungsi f ini saya ganti dengan ini, keluarga fungsi fm gitu ya, tapi ini keluarganya sudah tinggal terhitung gitu kira-kira. Ya oke, tapi masih berlaku. Maka berdasarkan lemma 2 diperoleh subbarisan fmr epsilon yang memenuhi lemma 2 gitu ya. Dengan cara yang sama saya bisa memilih epsilon 3 dan 1/2 pangkat 3, dan fmr ini menggantikan f keluarga fungsi f pada lemma 2 sehingga diperoleh subbarisan fmr fe yang memenuhi sifat pada lemma 1. Pada lemma 2, maaf. Nah, selanjutnya jadi saya punya peroleh ini. Jadi saya punya f1 ini ya, memenuhi lemma 2 dengan syarat apa? Bahwa nanti dia akan lebih kecil dari setengah panjangnya ya. Untuk setiap ini jangan lupa dengan membuang n buah suku pertama. Jadi saya punya nanti setiap unsur di sini dia akan berada pada interval yang kurang dari epsilon. Oke ya. Dengan cara yang sama, kalau saya menggunakan lemma 2 pada barisan fungsi atas, saya punya fm1. Jangan lupa f ini barisan yang kedua, barisan pada baris kedua, ini adalah subbarisan dari barisan f1. Yang ini barisan pada baris pertama. Jangan lupa, sehingga saya dapat juga barisan ketiga ini adalah subbarisan dari barisan kedua. Dan ini tentunya adalah subbarisan dari barisan pertama. Gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya pilih sekarang barisan FW, itu adalah barisan ini, F1Y, FM2Y, FMR3Y, FMR4Y, dan selanjutnya gitu ya. Aduh, ini trik yang pintar sekali ya, diagonalisasi kalau disebutnya. Nah, misalkan sekarang diberikan epsilon lebih besar dari 0 dan Y anggota Y gitu ya. Ini kayaknya nggak perlu Y anggota Y ya. Kalau epsilonnya lebih besar dari 0, ini tidak perlu diberikan di anggota Y. Tapi jangan lupa, maka terdapat J bilangan asli, sehingga 1/2 pangkat J itu lebih kecil dari epsilon. Ya, ini berdasarkan sifat ini ya, Archimedes. Dan ini eksistensi dari J, sehingga ini itu tidak dipengaruhi oleh Y. Ini penting ya, karena pada akhirnya saya ingin membuktikan bahwa nanti konvergen seragam gitu ya. Berdasarkan hasil di atas, barisan pada setiap baris J akan terkandung di interval dengan panjang kurang dari 1/2 pangkat J. Jadi ini pada 1/2 pangkat J, 1/2. Di sini panjang intervalnya 1/4. Ini semua titik di sini berada pada interval dengan panjang intervalnya 1/4. Di sini panjang intervalnya 1/8. Seperti itu ya. Oke. Akibatnya untuk W yang lebih besar dari J, jadi saya punya barisan FW tadi, kalau W-nya lebih besar dari J, maka misalkan F3, F4, F5 untuk J-nya, maka barisan FW terletak pada interval dengan panjang kurang dari 1/2 pangkat J kurang dari epsilon. Gitu ya. Akibatnya saya punya F-nya ini akan konvergen. Bukan hanya konvergen, tapi juga dia akan konvergen seragam. Dan kekonvergenan seragamnya itu tidak bergantung dari Y. Sehingga diperoleh yang diinginkan. Bahwa dia akan, ini F1-nya, oke ya, tapi ini sebenarnya adalah barisan yang sama seolah-olah ya. F1 ini kan semua barisan yang sama. Itu sama dengan subbarisan, semua adalah subbarisan dari barisan pertamanya ini. Jadi saya memilih ini supaya nanti pada akhirnya setiap kali W-nya lebih besar dari J, maka FW-nya itu akan lebih kecil dari 1/2 pangkat J. Dan untuk J-nya bisa saya pilih sehingga nanti pada akhirnya dia akan lebih kecil dari epsilon. Jadi nanti pada akhirnya saya punya barisan yang barisan bilangan real yang tentunya dia akan konvergen untuk setiap Y anggota Y. Konvergen untuk setiap Y anggota Y ya. Jadi ini seolah-olah kamu mau ngomong apa ya?
seolah kamu ngomong bahwa barisannya itu nanti Cauchy gitu ya. Tapi kan ini di bilangan real, karena bilangan real maka Cauchy ya akhirnya dia konvergen. Gitu ya. Oke. Oke ya. Kalau F-nya tidak ke real gimana ya? Oke ya, itu yang kita pikirkan ya. Ini domainnya Y, oke. Tapi kalau misalkan nanti range-nya bukan bilangan real, apakah masih berlaku ya? Oke, nanti kita pikirkan kemudian. Nah ya, oke. Jadi ini yang kita sebut dengan teorema Ascoli-Arzelà. Jadi setiap kali saya punya ruang metrik, ini adalah domainnya kompak. Misalkan saya punya keluarga fungsi ekwi terbatas dan ekwi kontinu dari fungsi Y, maka terdapat barisan yang konvergen seragam ke fungsi kontinu di Y. Kenapa dia kontinu? Ya akibat dari saya punya konvergenan seragam gitu ya. Kalau saya punya konvergen seragam, saya punya barisan fungsinya itu kontinu, maka saya punya dia akan konvergen ke fungsi yang kontinu. Oke ya, itu teorema Ascoli-Arzelà dan pembuktiannya. Nah, teorema Ascoli-Arzelà ini di tingkat lanjut banyak digunakan terutama untuk operator-operator kompak. Kalau kamu belajar nanti analisis fungsional, maka terkait dengan operator kompak biasanya ada yang kita pakai yaitu teorema Ascoli-Arzelà. Oke ya, itu teorema Ascoli-Arzelà. Nanti kita akan membahas topik-topik lanjut yang berikutnya. Terima kasih.